Bung Toel adalah seorang oposisi begitu. Sampai kapanpun saya menganggap bahwa ketika masih ada Sintayong di Indonesia, ketika Sintayong masih melatih timnas Indonesia, maka saat itu pula Bung Toel akan menjadi oposisi. Tidak jarang komentar-komentar di berbagai media oleh Bung Toel itu menjadi materi semua orang yang pun seringkali mengutip pernyataan-pernyataan Bung Toel yang sangat kritis ini, tapi kritis tentu bertanggung jawab. Sudah banyak pemain-pemain top Indonesia sebetulnya yang bermain di timnas Indonesia itu gagal meraih trofi Piala AFF. Kali ini Sintayong juga adalah kali ketiga berlaga di Piala AFF dan sama sekali Sintayong pun juga tidak mampu memberikan trofi. Kita banyak pemain-pemain senior yang dulunya sama-sama berjuang ingin meraih trofi AFF ini, teman-teman, namun sayang gagal. Di antaranya mungkin teman-teman masih ingat ada Widodo Cahyono Putro begitu, di atasnya lagi ada Suwandi HS, lalu kemudian ada dari Jayapura ada Buas Salosa, kemudian dari Persija ada Bambang Pamungkas, lalu kemudian ada Firman Utina, lalu banyak lagi, dan mereka sama sekali tidak mampu untuk berbicara banyak di level Asia Tenggara karena ada Vietnam di situ, ada Thailand, ada Malaysia. Kita sangat khawatir kalau misalnya pemain-pemain yang tadinya itu memiliki kepercayaan diri lalu kemudian dirusak oleh netizen-netizen yang tidak tahu diri ini, teman-teman ya. Jadi saya katakan ini netizen yang tidak tahu diri, bukan netizen yang cerdas, bukan netizen yang mampu mengolah akal sehatnya dengan baik sehingga kemudian ketika dia berbicara di media sosial dia juga bisa mengontrol kata-katanya dengan baik. Maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini, teman-teman. Apa kabar? Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kali ini kita akan kembali membahas tentang situasi terkini timnas Indonesia yang akan berlaga di Asian Cup atau sering kita menyebutnya dengan Piala AFF, teman-teman. Dan hari ini kita kembali akan sedikit memberikan informasi terbaru begitu, dan tentu di samping kita memberikan informasi, kita juga akan sedikit ingin memberikan masukan, pendapat, dan barangkali teman-teman juga di luar sana ingin urun rembuk gitu berkomunikasi dan berkomentar, silakan di kolom komentar Anda juga memberikan masukan-masukan yang positif begitu. Teman-teman, kita tahu bahwa timnas Indonesia, timnas muda Sintayong ini pagi tadi atau kemarin pagi gitu loh, karena ini sudah malam hari begitu, berangkat ke Myanmar, teman-teman, karena tanggal 9 nanti kita pastinya akan menghadapi tuan rumah Myanmar di laga pertama kita di Piala AFF ini. Dan Indonesia tentu datang ke Myanmar atau datang ke Piala AFF ini dengan berbagai macam kontroversi di dalam negeri ya, terkait dengan pemilihan pemain pastinya, dan kenapa kemudian Sintayong memilih pemain muda sedangkan pemain-pemain senior itu masih layak sebetulnya untuk bersaing di kompetisi di level Asia Tenggara ini, teman-teman. Tetapi Sintayong tetap bersikeras dan memilih pemain-pemain muda yang pemain muda ini tentu tidak memiliki banyak pengalaman di level kompetisi semacam ini, teman-teman ya. Tapi Sintayong begitu sangat yakin timnya mampu berbicara banyak. Nah, karena itu banyak sekali komentator atau pengamat atau kemudian netizen atau pecinta timnas Indonesia menyayangkan sikap Sintayong yang sama sekali tidak memberikan kesempatan atau menguatkan tim muda ini untuk dikombinasi begitu atau
lapisi dengan pemain-pemain yang sudah berpengalaman, senior dalam arti kata seperti itu teman-teman. Tapi Sintayong tentu punya pertimbangan sendiri teman-teman ya. Meskipun ada banyak kritikan-kritikan, Sintayong seperti biasanya tetap tidak peduli dengan itu. Artinya dia punya keyakinan sendiri bahwa dia mampu memberikan yang terbaik untuk timnya ini, begitu. Tetapi tentu Sintayong juga masih memiliki pemain-pemain senior yang berlaga di kualifikasi kemarin seperti Pratama Arhan, lalu kemudian ada Asnawi Mangkualam. Tentu ini akan menjadikan timnas Indonesia lebih kuat nanti. Ada juga Marcelino begitu. Nah, tiga pemain senior ini itu nanti semoga mampu berkolaborasi dengan pemain-pemain muda atau adik-adiknya ini untuk menerapkan game plan yang diberikan oleh Sintayong. Dan saya berharap di tim ini bisa padu nantinya ya dan tidak banyak melakukan kesalahan-kesalahan begitu. Dan tentu Sintayong sudah punya cara untuk mengatasi hal-hal semacam itu gitu kan ya. Nah, tetapi yang paling penting saya ingin mengatakan teman-teman dari 22 pemain yang dibawa oleh Sintayong itu ada 7 pemain yang sempat dicoret begitu di dalam training center kemarin. Nah, 22 itu 24 maksud saya 22 itu menyusul nantinya ada Rafael Strike dan Asnawi Mangkualam. Tetapi saya ingin mencoba untuk membacakan dulu atau memberitahukan dulu begitu kepada teman-teman. Saya sudah punya catatan karena saya juga membaca di media sosial atau di media-media mainstream banyak sekali 7 pemain yang dicoret oleh Sintayong setelah melakukan training center. Yang pertama adalah Zaki Ashraf, Imade Tito, Arsa Ramadan Ahmad, begitu Alvan Sueb, Ananda Raihan Alif, Armando Lopa, dan Ikram Al-Kifari. Nah, Ikram ini sebetulnya pemain bagus teman-teman ya. Penjaga gawang yang beberapa kali sering memberikan penyelamatan di dalam menjaga gawang timnas Indonesia di kelompok umur begitu, dan ini adalah andalan Indra Safri sebetulnya Ikram ini. Namun Sintayong tentu memiliki pertimbangan sendiri untuk tidak mengikut sertakan. Lalu kemudian 22 pemain saya sedikit ingin bacakan meskipun tidak lengkap karena durasi teman-teman ya. Yang pertama adalah Cahya Supriyadi, penjaga gawang, lalu Dava Fasa dari Borneo kalau tidak salah. Ada Erlangga Setio, PSPS Pekanbaru, ada Ahmad Maulana, Arema, Kadek Arel, Bali United, Mikel Tata, Sultan Zaki, Doni Tripamungkas. Nah ini Doni Tripamungkas ini adalah pemain yang saya sukai teman-teman ya. Dengan mobilitasnya, dengan kecepatannya mampu melakukan overlap ke depan gitu. Pada saat melakukan penyerangan sama baiknya pada saat dia melakukan pertahanan begitu. Dan ini luar biasa. Semoga Doni Tripamungkas ini besok juga mampu bermain bagus seperti halnya pertandingan-pertandingan sebelumnya yang dia lakukan begitu. Lalu kemudian Ferrari adalah center back teman-teman ya. Ferrari ini adalah pemain salah satu pemain senior juga yang juga ikut berlaga di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Meskipun tidak terlalu banyak menit bermain, tapi di awal-awal pertandingan melawan beberapa pemain yang dari Timur Tengah itu Ferrari masih sempat diturunkan teman-teman dan dia sangat bagus sebetulnya ya. Dan semua pemain 22 pemain ini baik itu pemain senior maupun yang setengah senior begitu saya katakan atau pemain muda ini mampu memberikan permainan terbaiknya. Sebab begini teman-teman, saya ingin katakan bahwa 22 pemain ini memiliki semangat tersendiri untuk meraih atau menjuarai Piala AFF kali ini. Jadi kita tahu sudah banyak pemain-pemain top Indonesia sebetulnya yang bermain di timnas Indonesia itu
itu gagal meraih trofi Piala AFF ini teman-teman. Dan kali ini Sintayong juga adalah kali ketiga berlaga di Piala AFF dan sama sekali Sintayong pun juga tidak mampu memberikan trofi. Kita berharap Sintayong betul-betul bisa memberikan trofi pertamanya di AFF ini teman-teman, dan ini adalah trofi pertama Indonesia juga, dan ini juga adalah trofi pertama Federasi Erick Thohir jika mampu memenangkan pertandingan ini secara keseluruhan. Begitu teman-teman. Nah, saya ingin mengingatkan bahwasanya masih banyak pemain-pemain senior yang dulunya sama-sama berjuang ingin meraih trofi AFF ini teman-teman, namun sayang gagal. Di antaranya mungkin teman-teman masih ingat ada Widodo Cahyono Putro begitu, di atasnya lagi ada Suwandi HS gitu, masing-masing ini adalah pemain dari Gresik teman-teman ya. Suwandi dan Widodo Cahyono Putra sama-sama pernah bermain di timnas Indonesia dan sama-sama pernah ingin berjuang untuk meraih trofi Piala AFF. Itu salah satu pemain yang dari Gresik teman-teman. Lalu kemudian ada dari Jayapura ada Buah Salosa, kemudian ada dari Persija ada Bambang Pamungkas, lalu kemudian ada Firman Utina, lalu banyak lagi, dan mereka sama sekali tidak mampu untuk berbicara banyak di level Asia Tenggara karena ada Vietnam di situ, ada Thailand, ada Malaysia yang kadang-kadang menjagal kita. Namun kali ini dengan semangat yang tinggi, saya katakan tadi 22 pemain ini tentu saja memiliki semangat tersendiri untuk memperlihatkan kepada senior-seniornya bahwa dia mampu memberikan yang terbaik dan mampu membayarkan kekesalan, mampu membayarkan kekalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain seniornya di kala itu teman-teman. Dan saya yakin semua pemain-pemain yang pernah berlaga di Piala AFF ini, senior-senior kita yang dulu itu akan menyaksikan bagaimana pemain-pemain muda ini berlaga di Piala AFF teman-teman. Begitu. Jadi kita wajib memberi dukungan kepada timnas Indonesia di dalam tanggal 9 nanti. Ya kan, kita tahu tanggal 9 itu adalah laga pertama Indonesia dan Myanmar menjadi kandang dan sudah bersiap sebetulnya untuk menyambut Indonesia, karena tentu mereka punya semangat tersendiri karena Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi perbincangan di dunia terkait dengan pembangunan sepak bolanya begitu, dan punya semangat tersendiri untuk mengalahkan Indonesia pastinya begitu teman-teman ya. Nah, tentu meskipun demikian banyak sekali penonton atau banyak sekali pendukung timnas Indonesia atau banyak sekali komentator atau netizen begitu yang pesimis dengan skuad tim yang akan dibawa oleh Sintayong ini. Tapi ingat satu hal, bahwasanya kita memiliki Rafael Strijk teman-teman yang di kualifikasi Piala Dunia itu kerap kali memberikan kejutan-kejutan, termasuk golnya ke gawang Arab Saudi, luar biasa itu, sehingga kemudian Rafael Strijk dijuluki menjadi El Placing karena gol placingnya yang begitu indah gitu, mampu merobek gawang Arab Saudi. Kita tahu juga pada saat Piala Asia kemarin melawan Uzbekistan kalau tidak salah, atau Irak ya, itu juga goal placingnya juga mampu merobek gawang lawannya. Dan Rafael Strijk tentu diandalkan untuk meraih poin demi poin di kualifikasi, maksud saya di turnamen ini. Dan tentu tidak hanya Rafael Strijk, kita tahu ada Ronaldo Kuate, ini juga pemain yang sangat bagus. Mudah-mudahan ini pemain juga diturunkan ya teman-teman ya. Lalu kemudian ada Hoki Caraka, lalu kemudian pastinya ada siapa, Rafael Strijk begitu. Dan sayang sekali Jens Revan di sini juga tidak dilirik sama sekali oleh Sintayong, tapi it's okay, tidak apa-apa, karena anak muda
dari Belanda satu ini juga ingin fokus di timnas usia 20. It's okay. Dan Jan Reven juga mengatakan bahwa nggak ada masalah kalau misalnya tidak dipanggil oleh Sintayong, dan tetap dia akan berlatih dengan serius untuk mempersiapkan laga-laga di kelompok umur berikutnya begitu. Dan mudah-mudahan teman-teman Indonesia mampu berbicara banyak, dan kalau seandainya nanti teman-teman, oh ya, satu lagi ada Arkan Kakak juga dipanggil kembali ya oleh Sintayong, dan mudah-mudahan Arkan Kakak ini bisa membayar semua performanya di pertandingan sebelumnya yang sempat viral begitu, karena Arkan Kakak dibully oleh banyak netizen begitu ya, yang kemudian ya menjadi perbincangan atau perguncingan di media sosial, karena tentu sebagai seorang ayah tentu ingin melindungi anaknya, ingin membela anaknya, di mana anaknya sudah berusaha untuk berjuang, membanggakan Indonesia, berjuang dengan sekuat tenaga untuk memberikan hal yang terbaik Indonesia, namun di luar dugaan netizen Indonesia justru mencemooh dia lantaran karena beberapa kali bermain buruk. Dan ini kita sangat khawatir kalau misalnya pemain-pemain yang tadinya itu memiliki kepercayaan diri lalu kemudian dirusak oleh netizen-netizen yang tidak tahu diri ini, teman-teman ya. Jadi saya katakan ini netizen yang tidak tahu diri, bukan netizen yang cerdas, bukan netizen yang mampu mengolah akal sehatnya dengan baik, sehingga kemudian ketika dia berbicara di media sosial, dia juga bisa mengontrol kata-katanya dengan baik. Jadi jangan sampai anak muda ini yang usianya masih belia ini kemudian tertekan dengan pemberitaan-pemberitaan dan cemohan-cemohan yang hingga akhirnya menghalangi karir mereka di dunia sepak bola. Padahal kita tahu di saat yang sama kita mencoba untuk terus mengembangkan sepak bola kita dengan baik. Tapi di saat yang sama ada juga orang-orang atau netizen yang mencoba untuk mengganggu, menghalangi perkembangan sepak bola Indonesia. Tidak termasuk Bung Toel. Ya, Bung Toel adalah seorang oposisi begitu. Sampai kapanpun saya menganggap bahwa ketika masih ada Sintayong di Indonesia, ketika Sintayong masih melatih timnas Indonesia, maka saat itu pula Bung Toel akan menjadi oposisi untuk Sintayong. Tapi Bung Toel adalah seorang pengkritik yang bijak, pengkritik yang disertai dengan data, dan tidak jarang komentar-komentar di berbagai media oleh Bung Toel itu menjadi materi semua orang yang berbicara tentang sepak bola di konten-kontennya. Bahkan media-media mainstream pun seringkali mengutip pernyataan-pernyataan Bung Toel yang sangat kritis ini, tapi kritis tentu bertanggung jawab. Jadi tidak sama dengan netizen yang mencoba untuk mengganggu atau oknum-oknum penonton atau oknum-oknum pecinta timnas Indonesia. Sekali lagi, pecinta timnas Indonesia katanya itu tidak sama dengan Bung Toel. Kalau Bung Toel orangnya cerdas, meskipun berbeda atau mencoba untuk menempatkan dirinya sebagai orang yang terus mengkritik sisi-sisi yang mungkin dianggap perlu dilakukan perbaikan begitu dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh federasi maupun pelatih kepala Sintayong. Nah, karena itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Ini video singkat dan sama sekali saya bikin ini tidak ada konsepnya. Jadi mengalir begitu saja, saya juga tidak bikin materinya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak berjalan sesuai dengan alur yang benar begitu, saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mari kita mendiskusikan apa-apa yang terjadi di sepak bola Indonesia, karena sepak bola Indonesia ini adalah sejatinya adalah
sebuah olahraga yang nanti akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki harga dan nilai tertinggi di negara-negara lain. Dan tentu di dalam negeri kita mesti harus mendukung timnas Indonesia kita apapun yang terjadi, dan tidak boleh kita menjauhi atau mencemooh mereka pada saat ketika sedang dalam terpuruk. Namanya kita pemain ke-12 itu tentu harus juga bersusah payah ketika tim kita mengalami kekalahan. Jadi secara psikologis teman-teman, kita itu juga lelah, kita itu juga merasa sedih, kita juga merasa kecewa kalau timnas Indonesia kita kalah. Itulah sebetulnya filosofi dari pemain ke-12. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.